Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngobrolin sebuah pertanyaan yang kelihatannya simple tapi ternyata dalam banget ya. Dan ini datang langsung dari sumber-sumber yang Anda berikan. Pertanyaannya, apakah punya hidup yang sejahtera atau well-being itu otomatis bikin kita merasa hidup kita penuh makna atau self-fulfillment? Anda udah kumpulin beberapa materi yang menarik banget dari psikologi sampai filosofi, dan jujur aja ini kayak teka-teki. Jadi misi kita kali ini adalah membongkar hubungan antara dua konsep raksasa ini. Apakah kesejahteraan itu syarat mutlak yang harus ada dulu, atau hubungannya jauh lebih bolak-balik dari yang kita kira? Oke, mari kita bedah ini. Ini pertanyaan yang bagus banget loh. Karena ini langsung ke intinya kan. Apa sih artinya menjalani hidup yang baik? Ini bukan cuma soal merasa senang, tapi juga soal hidup yang benar, yang sesuai potensi kita. Dan sumber-sumber ini ngasih peta yang bagus banget buat menjelajahinya. Betul, biar kita satu frekuensi, mungkin kita mulai dari definisi dulu kali ya, berdasarkan materi yang ada. Pertama, kesejahteraan atau well-being. Ini istilah yang luas banget ya kan? Luas banget. Sumber-sumber ini ngegambarinya sebagai kondisi umum yang positif. Jadi sehat, bahagia, nyaman. Yang menarik, di dalamnya tuh ada dua rasa yang beda. Sisi hedonis, yang fokus ke senang-senang saat ini, dan sisi eudaimonis, yang lebih dalam, soal nyari makna, tujuan hidup. Jadi versi terbaik dari diri sendiri gitu ya? Tepat. Dan tentu ada faktor objektifnya juga, kayak kesehatan fisik atau, ya, keamanan finansial. Nah, di sisi lain, kita punya pemenuhan diri atau self-fulfillment. Ini lebih spesifik. Ini lebih ke prosesnya. Proses merealisasikan potensi diri, ngejar tujuan yang penting buat kita secara pribadi. Jadi hidup yang kerasa penuh gitu ya? Betul. Dan ini nyambung banget sama sisi eudaimonis dari kesejahteraan yang tadi Anda sebut. Oke, jadi kalau disederhanain, kesejahteraan itu payung besarnya dan pemenuhan diri itu salah satu bagian penting di bawahnya. Bisa dibilang gitu, tapi kata di bawahnya itu kayaknya bisa sedikit keliru. Mungkin lebih pas ngelihat pemenuhan diri itu sebagai inti atau malah mesin penggeraknya. Oh, menarik. Karena kan yang menarik di sini tuh perbedaannya. Kesejahteraan itu bisa jadi soal merasa nyaman, aman, puas saat ini. Sementara pemenuhan diri itu soal pertumbuhan, soal jadi otentik. Dan kadang-kadang itu justru soal perjuangan yang nggak nyaman. Ah, itu poin bagus banget. Jadi pemenuhan diri itu bukan soal leha-leha ya? Sama sekali bukan. Coba deh bayangin seorang atlet yang latihan sampai batas kemampuannya. Atau ilmuwan yang begadang berhari-hari buat mecahin masalah. Di momen itu, mereka kan jelas nggak nyaman secara hedonis. Betul, betul. Tapi mereka lagi dalam perjalanan menuju pemenuhan diri. Perbedaan ini krusial banget buat kita pahami. Oke, itu ngejelasin banyak hal. Pemenuhan diri kadang nuntut kita keluar dari zona nyaman. Nah, kalau gitu, mari kita masuk ke argumen paling dasar yang saya lihat muncul terus di semua materi ini, yaitu ide bahwa kesejahteraan adalah fondasi bagi pemenuhan diri. Kayaknya semua sumber setuju soal ini, dan mereka sering banget ngerujuk ke satu kerangka, hierarki kebutuhan Maslow. Betul sekali. Piramida Maslow itu analogi yang sempurna. Intinya, kita punya lapisan-lapisan kebutuhan. Paling bawah itu fisiologis. Makan, minum, tidur. Di atasnya ada rasa aman, terus kebutuhan sosial, cinta, pertemanan. Nah, semua lapisan bawah ini bisa kita anggap sebagai komponen inti dari kesejahteraan. Masuk akal? Logikanya Maslow dan juga sumber-sumber ini bilang kalau susah buat seseorang fokus ke puncak piramida, yaitu aktualisasi diri. Kalau fondasi di bawahnya aja masih goyang. Susah mikirin apa tujuan hidup saya kalau kita lagi pusing mikirin besok makan apa, gitu kan? Persis. Tapi ini lebih dari sekedar punya waktu luang buat mikir loh. Fondasi kesejahteraan ini ngasih kita semacam sumber daya psikologis yang penting banget. Sumber-sumber Anda ngejelasinnya dengan baik. Pertama, energi dan fokus. Kesehatan fisik dan mental yang prima itu ibarat bensin. Tanpanya, kita nggak akan punya tenaga. Buat ngejar tujuan yang susah ya? Betul. Kedua, ketahanan atau resilience. Jalan menuju pemenuhan diri itu kan pasti ada gagalnya. Kesejahteraan emosional yang stabil itu bikin kita punya bantalan buat jatuh dan bangkit lagi. Kalau enggak, sekali gagal bisa jadi langsung nyerah. Dan yang ketiga, kayaknya soal cara pandang ya? Tepat. Pola pikir positif. Saat kita ngerasa sejahtera, kita cenderung lebih optimis. Ini bikin kita berani pasang target yang lebih tinggi.
Tanpa tiga sumber daya ini, energi, ketahanan, dan optimisme, kapasitas mental kita habis cuma buat bertahan hidup aja. Nggak ada ruang buat tumbuh. Oke, jadi kesejahteraan itu ngasih kita ruang bernapas secara mental buat ngelihat lebih jauh. Tapi ini yang bikin saya penasaran. Rasanya kok ini bukan jalan satu arah ya? Apa kesejahteraan cuma memberi dan pemenuhan diri cuma menerima? Saya lihat di catatan Anda ada penekanan kuat kalau hubungannya itu dua arah. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Ini sama sekali bukan jalan satu arah. Ini kayak tarian. Sebuah hubungan timbal balik yang kuat banget. Justru proses ngejar pemenuhan diri itu sendiri secara aktif ngasih makan kembali ke kesejahteraan kita. Oke, saya penasaran. Gimana tuh tepatnya proses ngejar tujuan itu bisa ngasih makan kembali kesejahteraan? Mekanismenya gimana? Rasanya lebih dari sekedar saya senang karena berhasil kan? Tentu. Sumber-sumber Anda nyorot setidaknya 3 mekanisme utama. Pertama yaitu tadi, soal tujuan dan makna. Manusia itu butuh arah kan? Saat kita ngejar sesuatu yang kita yakini penting, hidup kita jadi punya tujuan. Dan rasa punya tujuan ini nutrisi utama buat kesejahteraan eudaimonis. Hidup jadi kerasa berarti. Betul. Kedua, ada pencapaian dan penguasaan atau mastery. Tiap kali kita berhasil belajar skill baru atau nyelesain tantangan, itu kan ningkatin rasa kompeten dan harga diri kita. Perasaan, aku bisa, ini pendorong kesejahteraan yang kuat banget. Dan yang ketiga, ada konsep yang namanya flow state kan? Ini disebut-sebut juga di salah satu artikel. Betul sekali. Flow state itu loh, kondisi pas kita lagi asik-asiknya ngerjain sesuatu, sampai lupa waktu, lupa lapar. Benar-benar tenggelam, fokus, dan nikmatin prosesnya. Pengalaman flow ini salah satu pengalaman paling positif yang bisa kita rasain. Jadi bukan cuma tujuannya yang penting, tapi perjalanannya itu sendiri. Momen-momen flow di sepanjang jalan udah jadi hadiah buat kesejahteraan kita. Dan disinilah salah satu sumber Anda ngejatuhin bom kecil yang ngubah cara kita ngeliat ini. Sebuah studi baru nemuin kalau perasaan terpenuhi atau fulfillment itu bukan hanya hasil dari kesejahteraan, tapi bisa jadi prediktornya. Wow, tunggu-tunggu. Jadi ini ngebalik logikanya. Bukan tunggu sampai aku bahagia dan stabil baru aku akan ngejar mimpiku, tapi justru Kejarlah mimpimu, maka kamu akan jadi lebih bahagia dan stabil. Kurang lebih gitu. Studi itu nunjukin kalau pemenuhan diri itu nggak pasif. Dia secara aktif membangun kesejahteraan. Ini yang namanya lingkaran positif atau positive feedback loop. Keduanya saling membesarkan. ini semua kedengarannya harmonis banget ya. Lingkaran positif yang indah. Tapi kita tahu hidup jarang sekali serapi itu. Apa sumber-sumber ini juga ngebahas saat-saat di mana keduanya justru berbenturan? Tentu saja, dan ini bagian peringatannya. Salah satu sumber nekenin adanya tumpang tindih parsial, tapi juga jalur yang berbeda. Ini balik lagi ke poin soal kenyamanan tadi. Kadang, buat mencapai pemenuhan diri jangka panjang, kita harus ngorbanin kesejahteraan hedonis jangka pendek. Contohnya, mahasiswa kedokteran yang ngorbanin waktu tidur dan sosialisasi bertahun-tahun demi jadi dokter. Saya jadi kepikiran contoh yang lebih sehari-hari. Kayak orang tua baru. Tidur berantakan, waktu buat diri sendiri hilang, kesejahteraan hedonisnya jelas anjlok. Tapi di saat yang sama, mereka mungkin ngerasa hidupnya jauh lebih bermakna. Sebuah bentuk pemenuhan diri yang baru. Contoh yang sempurna. Itu nunjukin kalau dua hal ini bisa gerak ke arah yang berlawanan di waktu yang sama. Dan ada peringatan krusial lainnya. Kesejahteraan saja tidak menjamin pemenuhan diri. Anda bisa aja sehat, aman finansial, punya banyak teman, hidup nyaman, tapi di dalam hati ngerasa hampa, kosong. Ini kayak punya semua bahan terbaik buat bikin kue, tapi ovennya nggak pernah dinyalain gitu ya. Tepat. Analogi yang bagus banget. Bahan-bahannya ada, tapi nggak ada proses memanggang yang terjadi. Makanya ada contoh seniman yang hidup pas-pasan atau aktivis yang ngadepin bahaya. Dari kacamata kesejahteraan objektif, mereka mungkin nggak baik-baik aja. Tapi mereka dapat pemenuhan diri yang luar biasa dari situ. Persis. Ini nunjukin fondasi kesejahteraan itu sangat ngebantu, tapi bukan syarat mutlak yang kaku. Ini jadi nimbulin pertanyaan penting soal keseimbangan. Saya lihat Anda ngegarisbawahi bagian soal burnout di salah satu artikel. Apa ini risikonya kalau kita terlalu fokus ke pemenuhan diri tanpa peduli fondasinya? Persis. Ngejar pemenuhan diri secara membabi buta tanpa fondasi kesejahteraan yang cukup, itu resep menuju bencana. Bisa bikin burnout, kesehatan diabaikan, hubungan rusak. Jadi,
Ya, kesejahteraan itu nyediain stabilitas buat kita bereksplorasi, tapi pemenuhan diri butuh upaya yang disengaja dan keberanian buat sesekali keluar dari zona nyaman itu. Oke, jadi setelah ngebahas semua ini, apa ya kesimpulan besarnya? Mari kita coba rangkum. Dari diskusi kita, saya jadi kepikiran sebuah analogi deh. Gimana kalau kita lihat kesejahteraan itu kayak tanah yang subur? Itulah fondasinya, kesehatan, rasa aman, hubungan yang baik. Lalu pemenuhan diri adalah tanaman yang tumbuh dari tanah itu. Analogi yang pas sekali. Tapi, dan ini bagian pentingnya, saat tanaman itu tumbuh, berakar, dan berbuah, dia justru nyuburin lagi tanah di sekitarnya. Proses ngejar pemenuhan diri itu bikin tanah kesejahteraan kita jadi lebih kaya. Jadi ini siklus yang dinamis, tapi yaitu pertumbuhan tanamannya butuh tindakan aktif. Kita harus nanam benihnya, nyiramin. Tanah yang subur adalah pendukung yang luar biasa kuat, tapi bukan tiket otomatis. Sintesis yang sangat baik. Dan kalau boleh saya tambahin ke analogi Anda, pemenuhan diri itu bukan cuma tanamannya, tapi juga aktivitas berkebunnya. Proses merawatnya itulah yang penting. Hubungannya memang dinamis dan saling menguatkan. Keduanya bukan dua tujuan yang terpisah, melainkan dua sisi dari mata uang yang sama, mata uang kehidupan yang dijalani dengan baik. Sebuah tarian yang dinamis, bukan garis lurus. Itu wawasan yang kuat banget. Terima kasih banyak udah berbagi sumber-sumber yang memicu pemikiran ini. Benar-benar menjernihkan banyak hal. Tentu. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran provokatif terakhir buat Anda renungkan. Silahkan. Mengingat semua ini, coba Anda pikirkan, dalam hidup Anda saat ini, apakah Anda lebih banyak berinvestasi dalam membangun fondasi kesejahteraan, menjaga kesehatan, hubungan, stabilitas Anda? Atau, apakah Anda lebih banyak berinvestasi dalam membangun secara aktif di atas fondasi itu untuk pemenuhan diri, mendorong diri, belajar hal baru, mengejar tujuan bermakna? Dan yang lebih penting, apakah salah satunya mungkin sedang menahan yang lain tanpa Anda sadari?